Ada istilah hati-hati dengan hati istri yang tersakiti. Betul? Dia berbisik di bumi, berdoa kepada Allah yang mengaminkan malaikat, yang mengijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya jadi wanita harus kuat. Betul? Walaupun berat. Berat tidak? Karena pahalanya surga. Jadi anak yang solehah, surga. Betul? Jadi istri yang solehah, surga. Jadi ibu yang solehah, surga. Berat tidak? Wajar, karena pahalanya surga. Kalau ringan, pahalanya kipas angin. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, jadi wanita kuat itu berat. Iya apa iya? Betul apa betul? Tadi Bang Beduk tanya, yang lebih kuat itu laki-laki atau wanita? Jawabannya mohon izin, mohon maaf. Mungkin secara fisik laki-laki biasanya lebih kuat dibanding wanita, betul? Tapi secara hati dan perasaan biasanya wanita lebih kuat daripada laki-laki. Iya apa iya? Maka mohon maaf, jangan pernah merendahkan wanita. Di balik tubuhnya yang lemah, ternyata punya hati yang kuat menjalani hidup, betul? Ahilman, kenapa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati? Kenapa perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas? Kenapa perempuan gak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah? Ada yang tahu nggak? Mau tahu nggak? Tahu aja tahu banget. Cius, mie up. Ahilman, kenapa demikian? Iya, perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas karena posisinya bukan sekedar untuk disanjung dan dipuja, betul? Perempuan tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah karena posisinya bukan untuk direndahkan dan dihinakan. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati karena posisinya untuk dihormati dan dicintai. Tuh aja. Maka ini penting. Saya sebagai anak laki-laki pasti punya seorang ibu, betul? Hormati ibumu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Betul. Saya sebagai seorang suami punya siapa? Punya istri. Sayangi istrimu, maka Allah akan sayangi dirimu. Betul? Maka kalau ada yang bertanya, siapa suami yang paling baik? Hilman, siapa suami yang paling baik? Jawabannya suami yang paling sayang sama istrinya. Suami yang paling sayang sama keluarganya, betul? Maka jangan kaget kalau ada seorang suami yang sayang sama istri, Allah akan sayangi hidupnya. Tapi sebaliknya, mohon maaf, sering kita temukan ada suami yang nyakitin istri, ujungnya apa? Ujungnya penjara. Ujungnya aspal. Mohon maaf, ada istilah hati-hati dengan hati istri yang tersakiti. Betul? Dia berbisik di bumi, berdoa kepada Allah yang mengaminkan malaikat, yang mengijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai seorang ayah punya anak perempuan, betul? Barang siapa seorang ayah punya 2-3 lebih anak perempuan, kemudian dia bisa menjaganya dengan baik, mendidiknya, maka tubuhnya tidak akan pernah tersentuh api neraka. Artinya jadi wanita harus kuat, betul? Walaupun berat. Berat tidak? Karena pahalanya surga. Jadi anak yang solehah, surga, betul?
Jadi istri yang solehah, surga. Jadi ibu yang solehah, surga. Berat tidak? Wajar, karena pahalanya surga. Kalau ringan, pahalanya kipas angin. Betul? Mudah-mudahan semua yang hadir jadi wanita yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Untuk Ahilman. Bunda, hidup ini sebenarnya rumusnya sederhana. Kalau sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti babnya syukur. Kalau yang datang belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, babnya sabar. Babnya apa? Kalau yang datang sesuai, babnya syukur. Kalau yang datang belum sesuai, babnya sabar. Iya apa ya? Tadi Bunda bertanya, udah sholat tahajud, udah doa, tapi belum sesuai dengan apa yang saya minta. Nah, gitu kan? Tadi gitu kan? Kayak bingung gitu ayah. Iya, kayak ada mengeluhnya gitu. Berarti babnya bab apa? Babnya bab sabar. Bunda jangan nyalahin tahajudnya, jangan nyalahin doanya. Bahkan mohon maaf kalau boleh, justru kita menghinakan diri di hadapan Allah. Ya Allah, dosa hamba yang mana ya Allah, yang membuat doa-doa hamba kenapa belum terkabul? Jadi malah bukan sombong. Jadi jangan bukan kemudian kita tuh nagih gitu. Ya Allah, hamba udah tahajud, hamba udah doa, gitu kan? Allah tidak suka, Bunda. Allah lebih mencintai seorang hamba yang menghinakan dirinya di hadapan Allah. Maka di antara ada berdoa itu gimana? Di antara ada berdoa, Bunda banyak-banyak menghinakan diri di hadapan Allah. Contoh, ya Allah yang alim, duhai Allah yang maha tahu, maha mengetahui, hamba tuh bodoh ya Allah gitu. Hamba tuh nggak tahu apa-apa ya Allah gitu. Tunjukkan jalan terbaik buat hamba. Ya Allah ya Ghaffar, duhai Allah yang maha pengampun, ya Allah hamba tuh banyak dosa, hamba tuh hina dina, hamba tuh banyak hilaf, hamba tuh lemah ya Allah. Makin terjatuh, tersungkruk, menghinakan diri di hadapan Allah, Allah lebih suka daripada seorang hamba yang membanggakan amalnya di hadapan Allah. Pertanyaannya, Bunda kalau doa lebih sering menghinakan diri atau membanggakan diri di hadapan Allah? Kadang kita suka lupa, seringnya membanggakan diri di hadapan Allah. Ya Allah, hamba teh jadi istri kurang apa? Hamba teh jadi istri. Stroke aja tiba-tiba tuh. Berarti yang benar bukan membanggakan diri, tapi apa? Menghinakan diri. Mudah-mudahan ya kita bisa lebih sadar diri, betul? Betul. Jangan nyalahin tahajudnya, jangan nyalahin doanya, tapi introspeksi diri. Mungkin di kitanya. Nah, bagaimana ibu aja? Aman bu ya? Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Ahilman untuk jawabannya. Bunda, Bapak. Kira panggil bapak, iya bunda, gitu. Iri itu boleh atau tidak? Iri boleh tidak? Kata Nabi, la hasada illa tsnatain. Tidak boleh iri kecuali kepada dua hal. Betul? Satu, kita boleh iri kepada orang yang diberikan ilmu,
dan dengan ilmunya digunakan untuk beramal di jalan Allah. Dan yang kedua, kita boleh iri kepada orang yang diberikan harta, yang dengan hartanya diinfakkan di jalan Allah. Yang lain gak usah iri, apalagi urusan dunia. Gak usah. Gak usah iri urusan dunia. Iya Pak ya? Betul apa betul? Mohon maaf, orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang paling kaya. Bukan. Orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang paling tinggi jabatannya. Bukan. Orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan yang paling ganteng cantik wajahnya. Bukan. Orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang paling gagah badannya. Bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Betul? Beliau bekerja, nyari nafkah, bantu keluarganya. Bagus atau tidak? Baik tidak? Berpahala tidak? Pahalanya dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Justru iri sama bunda karena bunda menjadi wanita yang kuat. Betul? Mencari nafkah bagi keluarga, ngelunasin hutang orang tua. Masya Allah. Beruntunglah wahai wanita yang dikuatkan pundaknya oleh Allah. Tidak semua wanita bisa seperti itu. Betul? Hanya wanita-wanita pilihan yang dikuatkan hati dan pundaknya menerima semua itu. Betul? Lebih ikhlas bunda, dunia bukan akhir segalanya. Betul? Biarkan nanti akhirat menjadi jawaban dari lelah yang pernah kita rasakan. Betul? Mudah-mudahan kita semua jadi wanita yang kuat dalam hal ini. Amin ya rabbal alamin.